Apa namanya, panas, Ya. nggak butuh berapa lama, 15 menit mati. Oke. Sebelumnya beliau juga melampirkan ya kode DTC-nya ya. Nah, iya. Kode DTC-nya itu P0335. Oke. P0335 itu kalau pengapian ketika dia panas kemudian dia mati mendadak, itu berarti ada sinyal yang ini Navara, dia umumnya nempel di transmisi. Ada yang di blok mesin, ini dia X-Rail. Kalau ECU itu biasanya udah di starter udah nggak mau hidup, biasanya udah padam. Rata-rata kalau misalnya panas itu pompa bensin itu juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dan berjumpa lagi di Bengkel AHA Motor, bengkel favorit di kota Jogja. Nah, Sobat Apedia, kita mau jawab pertanyaan nih. Ini pertanyaannya jauh. Ya Mas Ardi ya? Wah, iya jauh banget Pak. Jauh banget. Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan. Iya. Seberang pulau berapa pulau tuh? Dua Pak. Nah, Mas Ardi, pertanyaan dari beliau. Beliau ini kan salah satu subscriber kita berarti ya? Oh iya betul Pak. Dan penonton setia di AHA Motor, AHA Pedia. Dan komentator setia. Komentator setia juga. Nah, beliau bertanya begini, beliau punya mobil, mobilnya itu Mas, kalau apa namanya, panas, Ya. nggak butuh berapa lama, 15 menit mati. Ya. Mati, dihidupin, kadang hidup, kadang mati. Nah, itu kira-kira apa sih permasalahan seperti itu? Oke. Sebelumnya beliau juga melampirkan ya kode DTC-nya ya. Nah, iya. Kode DTC-nya itu P0335. Oke. P0335 itu hubungannya sama ignition ya. Jadi ignition. ada 335, ada 350 dan sebagainya, itu hubungannya sama pengapian. Nah, kalau pengapian ketika dia panas kemudian dia mati mendadak, itu berarti ada sinyal yang hilang. Biasa kalau koil sih ketika dia mati, misalnya dia mobil ini menggunakan ya direct ignition. Direct ignition itu kan ada misalnya satu mobil 4 silinder, berarti dia tiap-tiap silinder memiliki satu koil. Yeah. Nah, kalau tiap-tiap silinder memiliki satu koil, berarti satu koil mati, dia cukup pincang saja penyakitnya. Jadi nggak sampai mati total. Kalau ini kan dia mati total. Mati total itu berarti ada sensor pengapian, terutama CKP ya, crankshaft position sensor. Itu yang mati. Jadi dia bisa dibilang matinya itu semi. Kalau dia dapat panas mesin itu berlebih, maka dia bisa mengakibatkan loss sinyal atau hilang sinyal. Ketika hilang sinyal, maka si ECU tidak akan mengirim trigger ke coil, mengakibatkan pengapian seketika mati. Nah, posisi CKP itu biasanya ada di dekat-dekat blok mesin di belakang. Bisa ada yang terhubung sama transmisi. Jadi intinya dia membaca ini Pak, membaca kalau nggak crankshaft, ya flywheel. Jadi dua ini yang dibaca. Kalau misalnya dia flywheel biasanya nempelnya di transmisi. Tapi kalau dia yang membaca crankshaft biasanya nempel di blok mesin bagian belakang. Ya. Bentuk sensornya seperti ini. Ada beberapa bentuk ya. Umumnya mirip kayak gini teman-teman. Nah, ini CKP dan ini CKP semua Pak. Oh, CKP semua ya? Cuman ini beda mobil kan. Kalau yang besar ini dia Navara. Ini Navara, dia umumnya nempel di transmisi. Ada yang di blok mesin, ini dia X-Rail, kayak gitu. Nah, dua item ini apabila dia posisi dingin itu biasanya masih hidup. Oh, dingin hidup ya? Mungkin dalamnya ini kita mungkin ya, saya juga belum pernah bongkar. Ya mungkin dalamnya itu berupa sejenis kumparan mungkin di dalamnya. Jadi dia kalau misalnya ini dia panas, bisa jadi dia putus. Nah, kalau dia putus mengakibatkan nggak ada sinyal ngirim ke ECU, akhirnya ini mati. Nah, tergantung dari penanya ini tadi. Misalnya dia di scan, kemudian dia munculnya adalah sensor, artinya itu kan kadang-kadang ada sensor Pak, crankshaft position sensor. Ada juga sirkuit. Nah, kalau sirkuit itu lebih ke soketnya atau harness. Ya. Biasanya kalau soketnya yang rusak itu dia nggak mau klik Pak. Jadi mungkin pada waktu posisi dia panas, dia jadi bad connect. Akhirnya sebenarnya sensornya baik-baik saja, tapi karena bad connect, dia nggak mampu ngirim sinyal masuk ke dalam ECU. Kayak gitu. Itu biasanya dicek aja. Biasanya untuk arus yang masuk ke sensor-sensor itu voltasenya cuma 5 volt. Beda kalau yang ke motor atau aktuator. Motor aktuator itu 12 volt biasanya. Tapi kalau sensor-sensor itu 5 volt. Nah, coba dicek aja di ininya, di apa itu namanya, harness. Harness itu kabel sama ininya, sama soketnya. Ketika dia posisi ini dia mati mendadak, itu kan starter kan pasti nggak bisa. Mati mendadak nih, starter itu starter bisa cracking tapi nggak mau nyala. Nah, itu dicek aja di sana
ini enggak ada Api. bukan Pak, voltase arus dari ECU enggak. Kalau misalnya enggak ada arus dari ECU mungkin harnessnya yang bermasalah. Kayak gitu. Tapi kalau misal dia ada arus dari ECU biasanya soketnya yang bermasalah. Atau sensornya yang bermasalah. Jadi gitu, antara soket sama sensor misalnya ada arus 5 voltnya. Kalau sensor yang bermasalah atau sensor yang semi mati maka cukup diganti sensornya itu akan sembuh. Seperti itu, Pak. Harga. Harga. Oke, Harganya sekitar 300 sampai 700 ribuan. Tergantung kendaraan. Tergantung kendaraan. Ya gitu. Mungkin Pak Topik akan nanya. Ya, bertanya saya gini Mas. Kan tadi kalau disebutkan bisa dari dari CKP. Bisa dari koneksinya atau soket. Nah, tapi kalau beralih sampai jauh ke ECU seperti kasus-kasus yang beberapa mobil yang ada di sini. Nah, betul. itu gimana? Ada perbedaan nggak? Kalau ECU lebih seringnya Pak, itu ketika dia udah mati atau udah nggak mau hidup lagi, biasanya akan nggak lama nih. Maksudnya kalau dia non ECU atau sensor yang bermasalah itu kan dia kan ditunggu beberapa saat mesin dingin hidup. Oh iya betul. Tapi kalau ECU itu biasanya udah di starter udah nggak mau hidup, biasanya udah padam. Dan ketika dia di scan colok itu biasanya beberapa ya ada Kencom, ada ECU. Itu biasanya sih ECU sih. Akan kedetek langsung ECU-nya. Oh, langsung kedetek ya? Nah, langsung kedetek biasanya ECU. Tapi kalau yang model tadi P0335 itu kan biasanya lebih ke sensor, Pak. Jadi ECU masih dalam kondisi baik, tapi si sensornya nggak mengirim sinyal. Akhirnya terjadi misfire. Jadi kehilangan pengapian ya. Baik. Gitu, Pak. Mas Ardi, kalau gejala tadi itu mobil mati di posisi panas. Ya. Selain yang Mas temukan di sini, yang ini kan berdasarkan sensor scanner. Scanner ya. Ya, kalau yang tidak berdasarkan scanner? Tidak berdasarkan scanner bisa jadi CKP, bisa jadi juga pompa bensin. Nah, rata-rata kalau misalnya panas itu pompa bensin. Itu juga bisa. Pompa bensin itu kalau pas lagi panas, tapi dia modelnya gini Pak, kalau pompa bensin itu lebih ke berbet dulu. Jadi ketika injeksi kebanyakan kan tekanan bensin 3,5 bar. Ketika pompa bensin nggak kerja, itu 3,5 bar itu kan turun dulu. Karena di common railnya injektor itu masih ada tekanan di sana. Ketika di bawah sana, di belakang tidak ada lagi tekanan bensin, regulator kan masih terpasang di sana Pak. Jadi regulator itu masih ngatur tekanan yang ada di pipa sampai dengan ke injektornya. Jadi nanti akan berbet dulu, mesin mati. Tapi kalau CKP itu dia nggak pakai berbet, tahu-tahu langsung selep, hilang, mati. Kayak gitu. Kalau pengapian yang error itu khususnya CKP, dia sama sekali nggak ada sinyal lagi, berarti langsung mesin itu tahu-tahu langsung set mati. Jadi nggak ada dorongan. Mungkin kalau misalnya manual itu masih ada dorongan dari transmisi, tapi kalau matic udah set langsung mati. Tadi kalau nggak salah di pertanyaan beliau itu ada sebutan nyendat. Sebelum mati. Nyendat sebelum mati itu bisa juga. Kalau nyendat ya itu kan beda sama berbet ya. Iya beda. Kalau berbet itu posisinya tapi kalau nyendat kan batuk det mati. Mati. Nah itu kalau nyendat itu bisa jadi pengapian. Jadi dia kadang-kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Jadi sempat terjadi pengapian, sempat hilang. Kayak gitu. Kalau bensin tinggal nunggu tekanan yang ada di ini habis. Regulator habis. Jadi mungkin dari pertanyaan dari Bapak yang ada di Sulawesi, coba pertama kali kita dilakukan pengecekan adalah mungkin bisa kita belikan CKP. Membeli CKP itu misalnya dia nggak rusak pun, itu masih bisa jadi serep. Karena CKP nggak ada kadaluarsanya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau ada mobil lain mau dicoba-coba juga nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi coba belikan dulu CKP-nya, ganti CKP-nya. Kalau misalnya scannernya mengatakan dia sirkuit, itu coba cek ininya dulu. Harness tali kabel ya. Harness, soket, itu biasanya sirkuit itu yang akan muncul. Kalau sirkuit itu kan biasanya ECU membaca ini Pak, sesuatu yang bad connect. Jadi kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak. Mungkin dari tiga ini ya, soket yang ini ya, mungkin si ECU udah memikirkan. Jadi kalau dia mati total itu sinyalnya itu mungkinnya dari RPM kan ada rotasi per menit. Nah kalau misalnya dia sensor yang mati itu mungkin dia dari sekian RPM itu kosongnya lama. Tapi kalau misalnya bad connect itu bisa jadi ada, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Jadi gitu, tergantung kondisinya juga sih. Kayak gitu Pak. Ya intinya dari
ini kita nggak bisa langsung ini ya menyimpulkan ya, Ya, karena ya. tetap si penanya ini harus ngecek apakah soketnya dalam kondisi bagus, ataukah kabelnya mungkin ada yang digigit Mickey Mouse, Oke. tikus, Oke. nah, sehingga dia menjadi bad connect, atau mungkin ini Pak, apa namanya, kondisi jalan, Goyang. jadi jalannya bergelombang, gitu kan, bisa jadi soket-soket yang Soket sana ya? ikut goyang, itu juga bisa. Karena kasus-kasus seperti ini bisa saja terjadi bukan hanya dari faktor ini ya, sensornya. Mas Ardi, pada saat kemungkinan pada saat ini terjadi, cek engine nyala nggak? Pasti. Oh. Kalau misalnya dari ini, karena kan tadi di scanner muncul. Oh, pasti cek engine nyala tuh. Pasti check engine akan melaporkan kayak gitu. Ya memang nggak semua sesuatu yang di scan itu ada di scanner muncul di check engine, nggak. Nah, iya kan? Gitu. Oke. Tapi kebanyakan kalau dia sampai udah mati, kemudian di starter kan katanya kalau begitu mati starter langsung nggak mau Nggak kan. mau hidup, ya betul. Habis itu kan nunggu temporary, kemudian nanti hidup nunggu lagi. ini hidup lagi. Nah itu Oke. biasanya sensor yang mati seperti ini atau kasus seperti ini check engine akan nyala. Oke. Baik, Pak, yang ada di Sulawesi Selatan, begini yang kami bisa jelaskan. Ya. Kalau Bapak dekat, kami bisa kerjakan ya. Ya. Kalau Tapi jauh, mudah-mudahan di kita sana juga ada. doakan. Iya, mudah-mudahan di sana juga ada Ya, betul. sobat apa namanya? Bengkel. Bengkel juga yang bisa membantu. Yang bisa Karena tadi kita sudah bantu dari sini juga CKP di teman-teman di mana? Di Sulawesi. komentator juga, Oh, iya. komentar juga ada tuh. Komentar juga ada Pak yang Ya, ngasih informasi ngasih tahu itu dari CKP-nya. CKP-nya. Nah, di sini kita Nah. coba bantu lagi lebih Betul. detail. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Mas Adi ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.